Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Supriyan Pesuni Bukateju, asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Samborejo, asal instansi Sisma Negeri 1 Haurihara. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajar tentang materi pola-pola hereditas di kelas 12 IPA 1. Siap. Cepat. Baik, selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Oke, baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, baik. Nah, semoga dalam pembelajaran hari ini tidak hanya baik dalam kesehatan, tetapi punya semangat untuk mengikuti KBM di pada pagi hari ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, saya minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik Pak Guru serta teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita menghadapkan diri Allah. Bapak di surga, terima kasih banyak Bapak di surga. Anak-anak, bagaimana dengan kehadiran kalian hari ini? Apakah hadir semua kelas 12 IPA 1? Hadir semua Pak. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kelas. Baik, sekarang mau perhatikan gambar yang ada pada slide PowerPoint ini. Sebelumnya Pak Guru sudah membagikan lewat grup WA kelas kalian. Di situ Pak sudah membagikan dalam bentuk link video pembelajaran, dan salah satunya juga adalah gambar dari sebuah keluarga. Sudah perhatikan gambar yang ada pada tayangan slide ini? Sudah? Sudah. Oke. Nanti kamu akan saya berikan pertanyaan, yang mau menjawab silakan angkat tangan. Baik, ini adalah gambar sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, mama, dan kedua putra putri mereka. Coba kalian perhatikan dengan manfaat kita mempelajari pola-pola hereditas. Baik, langsung saja kita lihat pada tayangan slide. Ini adalah manfaat dan pentingnya mempelajari pewarisan sifat makhluk hidup. Yang pertama, manfaatnya yaitu digunakan dalam mengembangbiakan hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat-sifat unggul. Yang kedua, di era modern seperti ini banyak dimanfaatkan dalam memudahkan beberapa masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan inti nanti. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL dan pendekatan TPACK atau saintifik, peserta didik diharapkan yang pertama, menerapkan pewarisan sifat menurut Mendel. Yang kedua, mengidentifikasi istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang ketiga, menerapkan bunyi hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Yang keempat, menentukan persilangan monohibrid dan dihibrid serta menentukan rasio fenotip. Oke, baik. Mana saya mau mencek kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Baik. Di sekitar kalian. Kalian penasaran gak sih? Kenapa ya manusia bisa terlihat dan bertindak seperti manusia? Lalu ayam terlihat dan bertindak seperti ayam? Dan kucing terlihat dan bertindak seperti kucing? Kenapa ya? Iya dong Kak, kan manusia terlahir dari ayah dan ibu yang juga manusia. Terus kucing ayah ibunya kucing. Begitu juga dengan ayam. Ini artinya teman-teman, manusia, ayam maupun kucing mewarisi sesuatu dari orang tuanya atau dari ibunya. Kira-kira apa ya? Oke, jadi manusia, ayam, dan kucing memiliki warisan yang diperoleh dari kedua orang tuanya atau dari ibunya. Warisan tersebut bukan tanah ataupun perhiasan ya,
Kalau menemukan kesulitan dalam mencari jawaban, bisa kalian menggunakan media seperti HP dan sesi media. Mendapatkan jawaban. Kalau memang di buku referensi tidak ada, dia sudah di serta teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami yaitu kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Karena itu saya persilakan Bu Nadia sebagai pemateri untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari moderator. Berikut saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Dengan pertanyaan yang pertama, mengapa warna biji jagung bisa berbeda-beda? Yaitu karena terjadinya pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Pertanyaan kedua, faktor apa yang mengendalikan berbedanya warna biji jagung? Yaitu terdapat beberapa warna biji jagung yaitu ungu, merah, kuning, dan putih. Perbedaan warna tersebut dikendalikan oleh faktor genetik dan sintesis pigmen pada biji jagung. Berikut saya akan memaparkan istilah-istilah dalam pewarisan sifat serta penjelasannya. Yang pertama, parental atau P, yaitu merupakan perkawinan induk jantan dengan induk betina. Yang kedua, gamet atau G, merupakan sel yang terlibat dalam reproduksi makhluk hidup atau kelamin. Yang ketiga, filial atau F, yaitu hasil persilangan parental atau disebut keturunan. Yang keempat, genotip, yaitu sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen atau susunan gen dalam individu yang menentukan sifat yang tidak tampak. Yang kelima, fenotip, yaitu sifat yang tampak yang ditentukan oleh pasangan gen atau susunan gen dalam individu yang menentukan sifat yang tampak. Yang keenam, gen dominan, yang merupakan sifat yang muncul pada keturunan, yang artinya dalam suatu perkawinan sifat ini dapat mengalahkan sifat pasangannya. Yang ketujuh, gen resesif, yang merupakan sifat yang muncul pada keturunan, yang artinya dalam suatu perkawinan sifat ini dapat dikalahkan oleh sifat pasangannya. Yang kedelapan, homozigot, yang merupakan warisan alel identik dari kedua orang tua biologis. Yang kesembilan, heterozigot, yang merupakan pewarisan dua alel berbeda dan ditandai dengan salah satu alel bersifat dominan sementara lainnya resesif. Yang ke-10, alel, yang merupakan salah satu bentuk barisan gen pada lokus tertentu atau lokasi pada suatu kromosom. Yang ke-11, monohibrid, yang merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Yang ke-12, hibrid, yang merupakan persilangan dengan dua sifat berbeda. Berikut saya akan memaparkan bunyi hukum Mendel 1 dan Mendel 2 dengan penjelasan. Yang pertama, hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Dalam pembentukan gamet atau sel kelamin keturunan, kedua gen induk yang merupakan pasangan alel akan berpisah dan menyebabkan tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Yang kedua, hukum Mendel 2 atau hukum sortasi atau berpasangan secara bebas, yang menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasangan atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lainnya. Selanjutnya masuk dalam monohibrid. Tuliskan masalah yang kalian temukan pada eksperimen Mendel tersebut, yaitu permasalahan pada pemilangan monohibrid adalah bahwa dapat diketahui proses pemisahan alel pada saat pembentukan gamet. Terdapat dua hipotesis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan kedua yaitu tuliskan rumusan masalah yang kalian temukan dalam bentuk pertanyaan yang memfokuskan masalah pada wacana tersebut.
dijadikan bahan persilangan. Selanjutnya buatlah suatu hipotesis untuk masalah tersebut, yaitu hipotesis bahwa sifat hereditas diwariskan dalam bentuk unit-unit sifat yang bersifat tetap. Unit-unit tersebut menyerupai kelereng yang bersifat tetap dan dapat dipilah-pilah. Selanjutnya, tema saya akan menjelaskan data dari disilangkan dengan tanaman ercis berbunga putih F1 yang dihasilkan disilangkan dengan sesamanya. Tentukan rasio fenotip pada F2. Dengan pertanyaan, ketika tanaman berbunga ungu dan putih disilangkan, bagaimana sifat keturunan atau F1 yang dihasilkan?
Jawabannya adalah U besar dengan U kecil atau ungu heterozigot. Apakah ada sifat yang tidak muncul? Jelaskan. Tentu ada, karena warna ungu atau U besar sifatnya dominan terhadap warna putih atau U kecil, sehingga hasil persilangan F1 U besar dan U kecil tetap menghasilkan warna ungu. Yang ketiga, apabila tanaman bunga ungu atau F1 disilangkan dengan sesamanya, jelaskan sifat-sifat keturunannya atau F2. Jawabannya adalah U besar dengan U besar atau warna ungu homozigot. Yang kedua, U besar dengan U kecil warna ungu heterozigot. Yang ketiga adalah U besar dengan U kecil warna ungu heterozigot. Yang keempat adalah U kecil dengan U kecil atau putih resesif atau homozigot. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis manakah yang kemungkinan benar? Hipotesis bahwa sifat hereditas diwariskan dari induk jantan dan betina seperti pencampuran zat. Oke, baik, tepuk tangan buat Septi yang sudah sekali menjelaskan mengenai kesilangan monohibrid di papan. Oke, lanjut lagi pada pertanyaan di KPD berikutnya. Baik, kita akan lanjut dengan penjelasan bagian hibrid. Yang pertanyaan, tuliskan masalah yang kalian temukan pada eksperimen Mendel tersebut. Yaitu masalahnya, belum dapat diketahui proses perpisahan alel pada saat pembentukan gamet. Terdapat dua hipotesis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, kemudian tuliskan rumusan masalah yang kalian temukan dalam bentuk pertanyaan yang memfokuskan masalah pada wacana tersebut. Itu mengapa belum diketahui proses perpisahan alel pada saat pembentukan gamet. Buatlah suatu hipotesis untuk masalah tersebut. Hipotesisnya, mengapa alel tidak dapat berpasangan secara bebas. Pertanyaan seperti apa? Berdasarkan penyampaian hasil diskusi kami yang telah disampaikan oleh pemateri, mungkin ada dari kelompok yang belum mengerti atau belum memahami atau ingin menambahkan, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya tentang istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Coba berikan contoh sifat yang tidak tampak itu seperti akar yang ada pada istilah genotip. Baik, luar biasa sekali pertanyaan dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 atas nama Sauli. Contoh sifat yang tidak tampak pada genotip yaitu karakter dan sifat pada seseorang, seperti pemarah, periang, pendiam, dan lain sebagainya. Kalian sudah menyelesaikan diskusi bersama-sama, dan terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan materi pola-pola pewarisan dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sekarang Pak akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai pewarisan sifat atau pola-pola hereditas. Yang mana pengertian pewarisan sifat? Pewarisan sifat juga dikenal sebagai hereditas, yang merupakan penurunan karakter atau sifat dari induk atau orang tua kepada keturunan mereka. Nah, kalian perhatikan di sini ada dua gambar. Di situ ada diskusi antara dua pemuda-pemudi beserta keluarga. Yang pertama, dia menyebutkan kenapa rambut anak itu ikal seperti ibunya. Kemudian si pemuda itu lagi
bertanya, hidungnya mancung seperti ayahnya. Apa penyebabnya? Karena itu merupakan adanya pewarisan dari orang tua kepada anak-anaknya. Kalian perhatikan seperti bagan yang ada di sini. Di sini ada ayah dan seorang ibu. Ketika kawin akan menghasilkan filial atau keturunan. Dan di sini kau perhatikan wajah dari anak ini mirip seperti ayahnya, kemudian seperti juga ibunya, dilihat dari warna kulit dan lain sebagainya. Itu menunjukkan adanya pewarisan sifat keturunan. Oke, baik, ini merupakan istilah-istilah yang ada pada pola-pola hereditas. Yang pertama, ada parental yang biasa diberikan simbol P. Parental itu sama dengan induk atau orang tua. Kalau dalam bahasa Inggris itu parents, ya. Kalau dalam istilah biologi atau Latin itu parental. Kemudian yang berikut ada filial, biasa disimbolkan dengan F. Ini merupakan hasil persilangan dari parental. Disebut dengan keturunan, hasilnya. Kemudian ada genotip, faktor yang tidak nampak. Kemudian ada fenotip, sama dengan sifat yang tampak. Kemudian yang berikut ada gamet, biasa diberikan simbol dengan G. Gamet itu sama artinya dengan kelamin atau alat reproduksi. Kemudian yang berikut ada dominan. Dominan merupakan sifat yang mendominasi atau dia menguasai, atau sifatnya itu menutupi. Dia itu merupakan sifat yang sangat kuat. Pasangannya itu ada resesif. Jadi dominan itu pasangan yang resesif. Kalau resesif itu sifat yang sangat lemah. Jadi kalau dia bertemu dengan dominan, dia akan kalah. Misalnya kalau berikan contoh, misalnya pada persilangan bunga ungu dengan bunga putih. Bunga ungu itu biasa diberikan simbol U besar, sedangkan bunga putih biasa diberikan simbol U kecil. U besar ini adalah dominan, sedangkan U kecil ini adalah resesif. Jadi kalau resesif ketemu dengan dominan atau sebaliknya dominan ketemu dengan resesif, maka akan menghasilkan U besar U kecil. U ini kan adalah ungu, berarti U menutupi U kecil resesif, maka hasil yang didapatkan itu adalah warna ungu. Bisa dipaham ya? Bisa, Pak. Kemudian pelajaran kita dari awal sampai terakhir, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Saya, Pak. Oke, baik, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran tentang pola-pola hereditas adalah sebagai berikut. Pengertian pewarisan sifat. Pewarisan sifat juga dikenal sebagai hereditas, merujuk pada penumbuhan karakter atau sifat-sifat dari orang tua atau induk kepada keturunan mereka. Istilah-istilah pewarisan sifat. Yang pertama, parental atau P, yaitu perkawinan induk jantan dengan induk betina atau induk. Yang kedua, gamet atau G, sel yang terlibat dalam reproduksi makhluk hidup atau kelamin. Yang ketiga, filial atau F, hasil persilangan parental atau disebut keturunan. Yang keempat, genotipe, sifat yang tidak tampak ditentukan oleh pasangan gen atau susunan gen dalam individu yang menentukan sifat yang tidak tampak. Yang kelima, fenotipe, sifat yang tidak tampak ditentukan oleh pasangan gen atau susunan gen dalam individu yang menentukan sifat yang tampak. Yang keenam, gen dominan, yaitu sifat yang muncul pada keturunan yang artinya dalam suatu perkawinan sifat ini dapat mengalahkan sifat pasangannya. Yang ketujuh, gen resesif, yaitu sifat yang muncul pada keturunan yang artinya dalam suatu perkawinan sifat ini dapat dilakukan oleh sifat pasangannya. Yang kedelapan, homozigot, yaitu pewarisan sel identik dari kedua orang tua biologis. Yang kesembilan, heterozigot, pewarisan dua sel. Baik, karena kegiatan diskusi sudah selesai, maka saya minta kalian untuk mengumpulkan LKPD-nya supaya Pak bisa mengambil nilainya. Di samping itu, kalian nanti saya berikan soal post test untuk
kalian kerjakan waktu 1 menit karena hanya 5 soal pilihan ganda. Setelah itu kamu kumpulkan. Oke, untuk LKPD bisa dikumpulkan. Saya minta Seti untuk mengumpulkan. Oke, baik, silakan kerja. Kerja langsung pada dia punya kertas yang Pak bagikan di situ. Oke, baik, sudah Bu? Sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah Pak. Oke, kalau begitu silakan kumpul, supaya Pak periksa dan Pak bisa bagikan besok nanti. Oke, tinggal di... Oke, baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, Pak menyampaikan bahwa nanti kegiatan pembelajaran di minggu depan kita ada pada materi tentang penyimpangan semu buku Mendel. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kalian untuk bisa membaca atau cari referensi seputar mengenai materi penyimpangan semu buku Mendel, supaya pada saat KBM berlangsung di minggu depan kalian ditanya bisa menjawab dengan baik. Bisa semua anak-anak? Bisa. Tetap rajin belajar karena sedikit lagi kalian sudah masuk ujian semester. Dan untuk kelas 3 kalian akan siap masuk pada ujian sekolah. Jadi banyak belajar dan berlatih soal-soal, apalagi soal-soal persilangan tadi. Bisa dipahami kok? Bisa. Baik, sebelum kita berpisah, saya minta kesediaan salah satu dari teman kalian yang memimpin kita di dalam doa. Kepada yang bertugas, silakan. Baik, Pak Guru serta teman-teman semua, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini dan kita menghadap Tuhan dan doa kita. Bapak di surga, terima kasih banyak karena Engkau telah menyertai kami. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh berguna untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih kepada yang bertugas membawa untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Siap. Mat. Terima kasih Pak. Sama-sama, silakan duduk. Sampai berjumpa di minggu depan. Selamat pagi. Bye.